Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again. I hope today all of you are healthy, and also I hope you will get your good score for your PHBTS English Literature. And today we will continue our material. It will be about conditional sentence. This is new KD for you. It is KD 3.3, and then in this video I will explain it using PowerPoint and also using your contents. It is Microsoft Word, so I will explain both of them. I hope you will listen my explanation carefully so you can do your exercise well and also could understand all the material also. Yep. Okay, now I will show to you my PowerPoint. Okay, wait a minute. Okay, this is the one. Okay, see it? Okay, we will study about grammar study. It is first conditional sentence. Actually, conditional sentence, there are three kind of conditional sentence. Conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, type 3, also type 0. There are 4, but you only study about this one, first conditional. If you look here, it is the form. Ini bentuk formatnya. If plus present simple and future simple. Yeah. So, in making conditional sentence type 1, you will use present simple, it means present tense, for the if clause, and then for the main clause, you will use future simple. I'm sorry if my PowerPoint so messy because it is the transmission between the Google Drive. Maaf ya kalau agak berantakan. Jadi bentuk kalimatnya kalian akan menggunakan if plus present simple. Present simple yaitu kalimat yang kalian biasa gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Jadi untuk if clause, klausa bentuk if. Setelahnya untuk main clause kalian akan menggunakan future simple. Future simple will plus verb 1. Or if in a nominal form, you will use we plus be. Okay? Uses, kegunaan. So, what is the function of if conditional sentence type 1? It is to talk about situations which are likely to happen in the future and they're probable. Yep. So, you will use if conditional sentence if you want to make a sentence. Jadi kamu gunakan conditional sentence itu ketika kamu akan menyampaikan suatu pengandaian, ya, karena conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, yaitu kalian akan menyampaikan pengandaian sesuatu yang kemungkinan bisa terjadi di waktu yang akan datang. So, for the example, result or consequence, ya, ini result and their probable result or consequence. For the example, we don't leave now. Look, if we don't leave now, we will miss the train. After if, we use simple present, don't. It is in the form of negative, don't, and then verb 1. And for the main clause, after comma, you will use main clause. For the main clause, you will write down using future, will, verb 1. Okay? And then the function of the conditional sentence type 1, it is have some function. The first one is to make prediction, untuk membuat prediksi. Yeah? You can read all it completely in your content, in Microsoft Word content. Nanti kamu bisa lihat lebih lengkapnya di bentuk Microsoft Word, ya, Microsoft Word content yang bentuk Word. Okay. The first one function of your conditional sentence is prediction. For the prediction, ya, you can see here it is the prediction, artinya kamu gunakan kalau kamu mau membuat prediksi. If the weather is nice tomorrow, there will be a lot of people on the beach. Jika cuacanya cerah besok, akan ada banyak orang di pantai. Look here,
The if clause use simple present in the verbal or in the nominal. If in the first example above, that's use verbal sentence. Jadi yang contoh pertama tadi kita gunakan kalimat verbal. Contoh yang kedua, ini kita menggunakan kalimat nominal. Ada kata is. Ini to be is. Is MR adalah to be untuk bentuk simple present. And then for the main clause, there will be a lot of people on the beach. Akan ada banyak orang di pantai. Using will be is also nominal, ya. In the first example here, it is verbal and verbal. Kalimat verbal dan kalimat verbal. And the second sentence, ya, to make prediction here, I put the example using nominal sentence and nominal sentence. Okay. It is also used to make promises. Jadi ini juga digunakan untuk membuat kalimat janji. Ya, for example, if you pass the exam, I will buy you a motorbike. Kalau kamu lulus ujian, saya akan memberikan kamu sebuah sepeda motor. Look here, if you pass the exam, pass here it is verb 1. And then I will buy you a motorbike, it is simple future or future simple using will and verb 1, verbal sentence and verbal sentence. But don't be so hesitate, tapi jangan ragu-ragu to make nominal and verbal, ya, digabung. Misalnya ini nominal, kamu gabung dengan verbal. If the weather is nice tomorrow, I will go to the beach tomorrow. For example, if you don't want to write will be. Jadi bisa digabung antara nominal dengan verbal, verbal dengan nominal, ataupun nominal-nominal, verbal-verbal. Jadi tidak harus seperti yang ini bentuknya. Okay? And the next, it also used to make threats. For example, I will tell the director if you don't behave yourself. Ini juga bisa berbentuk ancaman, berbentuk ancaman. I will tell the director if you don't behave yourself. Saya akan memberitahu direktur jika kamu tidak berperilaku baik. Don't behave yourself, artinya tidak berperilaku dengan baik. Di sini menggunakan verb simple present don't behave. It is verbal, and then I will tell you it is verbal too. Nah, kalau kamu lihat di sini, dia menuliskan main clause lebih dulu, baru menuliskan if clause. Tidak ada koma setelah main clause. Tapi ketika kamu menuliskan if clause-nya dulu, seperti contoh ini, kamu akan menggunakan koma, baru kamu menuliskan main clause-nya. Tetapi jika kamu menuliskan main clause-nya terlebih dahulu, tidak akan ada koma. Selanjutnya, kamu langsung menuliskan bentuk if clause. Okay. And then next, it also used to make warnings. Ini juga digunakan untuk membuat warning atau peringatan, ya. If you don't take more care, you will have an accident. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mendapat kecelakaan atau kamu akan kecelakaan, ya. It is negative. Look here, the sentence in negative for if clause, and then for the main clause, the sentence in positif. Jadi, yang harus diingat adalah ketika kamu buat kalimat untuk bentuk if conditional, itu tidak harus menggunakan kalimat positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Kamu bisa mengcombine positif dengan negatif atau positif dengan positif, negatif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Begitupun juga bentuk kalimatnya, tidak selalu berbentuk kalimat verbal atau yang menggunakan verb. Kalian juga bisa menggunakan to be atau bentuk kalimat nominal. Ya. Note that, diingat, the if clause can be put in the beginning of the sentence or after the main clause. Jadi yang harus diingat, if clause bisa diletakkan di awal kalimat ataupun setelah main clause. Kalau kalian menuliskan if clause-nya terlebih dahulu, kalian akan memisahkannya dengan menggunakan koma. Tetapi jika kalian menuliskan main clause-nya terlebih dahulu, maka kalian tidak menggunakan koma. Okay? When the main clause comes first, there is no comma between it and the if clause. Okay? Can be replaced. Okay. Any question? If you have a question, I hope you can type it in my box so your friend will know
what the question you have asked to me. Okay, and then next I will continue to another content. Okay, I hope you understand about my explanation, and now we will continue to explain about your content, about Microsoft Word content. And I guess it is more necessary for you because you also have this one. As I said, I will not share to you my PowerPoint. Okay, for this one. Yep. Okay, this is your content. You have it too, and you can download it too. But for the PowerPoint, no. Yep. Now look here. It is the if conditional sentence. Yep. Conditional sentence type 1 has a conditional clause or if clause. As I said, if the sentence, kalau ada kalimat yang diawali sama if, itu namanya if clause. Yeah, if clause to express that the action in the main clause may happen in the future if the condition in the conditional clause is fulfilled. Jadi, conditional sentence ini bisa terjadi kalau keadaan-keadaan yang ada di main clause, yang ada di if clause terpenuhi, maka main clause-nya akan terjadi. Artinya, if clause-nya itu adalah prasyarat, main clause-nya adalah sesuatu yang akan terjadi kalau if clause-nya terpenuhi. Okay? And the next, look here, it is the if clause. As the example, sama kan dengan di contohnya. If clause-nya harus kalian buat dalam bentuk simple present. Sedangkan main clause-nya itu kalian buat dalam bentuk future tense. Ya, using infinitive or object ini juga bisa. Jadi di main clause itu kamu tidak harus menggunakan future tense, tapi pada umumnya kalian akan menggunakan future tense. Model lainnya kalian bisa menggunakan modal. Kalau biasanya if I get the first rank, kalau saya dapat ranking 1, my mother will give me a present. Ibu saya akan memberi saya hadiah. Nah, will-nya ini bisa kamu ganti dengan bentuk modal yang lain. Bisa diganti dengan can, dengan should, ya, dengan may, ataupun dengan must. Dan infinitive, for example, if I get the first rank, my mother may give me a present. Jadi tidak selalu menggunakan will. Okay? Look at the example. If you study, I will pass the exam. If clause, main clause. If clause-nya ini prasyarat, main clause-nya kejadian yang akan terjadi. If you see John tonight, tell him. Okay, if you see John tonight, tell him to email me. Kalau kamu ngelihat John malam ini, beritahu dia untuk menyurati saya atau mengirim saya surat. Ini menggunakan infinitive verb 1. Jadi kalian tidak harus menggunakan modal, tidak harus menggunakan future tense, tapi kalian juga bisa menggunakan infinitive plus object. Lihat, tell him, infinitive plus object. And then next, here, if clause, ya, if Ben gets up early, he can catch the bus. Ben gets up early. It is if clause in simple present. And this one, he can catch the bus. Ini adalah bentuk main clause yang menggunakan modal selain will. If clause can be put either in the beginning or at the end of sentence. Jadi kalian itu bisa menggunakan if clause-nya dalam bentuk if clause-nya lebih dahulu ataupun main clause-nya lebih dahulu. Kalau if clause-nya lebih dahulu, kalimat prasyaratnya lebih dahulu, kalian akan menggunakan koma. Tapi kalau kalian menuliskan main clause-nya terlebih dahulu, kalian tidak perlu menuliskan koma. Okay. Now let's continue to the another example. If I study, I will pass the exam. Kalau saya belajar, saya lulus ujian. Ada koma. I will pass the exam if I study. Dia menuliskan main clause-nya terlebih dahulu karenanya tidak ada koma.
Oke, untuk hal lain, replacing if. Jadi, kalau bentuk kalimat if conditional, kalian tidak selalu menggunakan if. Kalian boleh menggantikannya menggunakan as long as, assuming, on condition, on the assumption, provided, supposing, unless, with the condition. Ini contoh-contoh kata yang bisa menggantikan if, tapi pada umumnya mereka akan sering menggunakan if dan unless. Unless ini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang konotasinya selalu negatif. Oke. Sentence one of if and when. Lihat, ini akan if and when are interchangeable when the statement of the conditional clause is a fact or general issue, also known as zero conditional. Jadi kalian bisa menggantikan if dengan when, ya ini bisa bergantian ketika conditional clause atau klausa conditionalnya itu adalah fakta atau hal-hal umum yang kita sebut dengan zero conditional atau conditional bentuk ke 0. If you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan air, ini meleleh, karena ini merupakan fakta atau kebenaran umum. When you heat ice, it melts. Jadi kamu bisa ganti menggunakan when. Namun, kalau dia bentuknya pengandaian, kalian tidak bisa menggantikan if dengan when. Misalnya, if I get the first rank, my mother will give me present. Itu adalah kalimat pengandaian kalau ranking 1. Nah, jadi kalau kalian menggunakan when itu harus sesuatu yang berupa fakta umum. Okay? If is used for something that according to the speaker might happen. Okay? If digunakan untuk sesuatu berdasarkan pembicara yang mungkin terjadi. We can spend the afternoon on the beach if the weather is fine. Look, kita dapat menghabiskan waktu sore kita di pantai kalau cuacanya baik. Jadi keduanya menggunakan simple present dan satunya modal. Okay. When is used for something that according to the speaker is going to happen. When juga bisa digunakan ketika sesuatu berdasarkan si pembicaranya akan terjadi. I will clean up the kitchen right away when I'm back from work. Saya akan membersihkan dapur ketika saya kembali dari bekerja. Berarti dia menyatakan bahwa dia pasti akan membersihkan dapur ketika dia kembali dari bekerja. Sentence form of if and in case of. Nah, selain when tadi, kalian juga bisa menggantikannya dengan in case of. In case of can be used to shorten an if clause as shown below. Jadi kalian bisa menggunakan in case ini untuk menyingkat bentuk if clause-nya. Kalau tadi kan if clause-nya itu kalimat ada berkalimat. Nah, in case of ini kalian tidak harus menggunakan kalimat lengkap, cukup menuliskan noun-nya. Ya, if there is a fire, leave the room. Kalau ada api, tinggalkan ruangan. In case of fire, ya atau kebakaran, kalau kebakaran, tinggalkan ruangan. Atau misalnya di kalimatnya, if my mother is a president, ya if my mother is a president, I can get many things. So, jadi kamu bisa ganti jadi in case of my mother president, I can get many things. Jadi, hanya dituliskan bentuk noun-nya saja, ya. The next, this is your exercise. Write the summary and also draw your infographic. There is no video voice for this material. I hope you could understand well for all. And next meeting we will continue with the exercises. That's all my explanation about if conditional sentence. Jadi intinya kalian menggunakan if conditional sentence ketika kalian mengandaikan sesuatu yang kemungkinan besar bisa terjadi di waktu yang akan datang. Di if conditional sentence itu menggunakan pola kalimat if clause yang bentuknya simple present dan main clause yang bentuknya future atau menggunakan modal dan verb one juga infinitive. Nah, kalian bisa menuliskan if clause lebih dahulu, setelah itu kalian berikan koma, lalu tuliskan main clause-nya. Atau kalian bisa balik, tuliskan main clause-nya terlebih dahulu, tidak menggunakan koma, lalu if clause-nya. Oke.
Okay. For the zero conditional, remember, ingat ya, kalian bisa menggantikan if menjadi when ketika kalimat yang kalian tulis adalah berupa kebenaran umum atau fakta, ya. Tapi kalau bukan fakta, jangan gantikan menggunakan when atau kebenaran umum. Nah, kalian bisa menggantikan if menggunakan in case of kalau kalian melihat di if clause-nya ada noun. Jadi setelah in case of kalian hanya tuliskan noun. One more yang kalian harus ingat, bentuk if clause itu adalah kalimat prasyarat. Main clause-nya itu adalah kalimat yang akan terjadi, kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang kalau if clause sebagai kalimat prasyaratnya terpenuhi. Yeah, I hope you will study more about simple present, the formula of simple present, and also the formula of future tense. Yeah, in order to make you easier understand about this conditional sentence material, I think that's all. Thank you for your attention, and hopefully it will give you advantage to do your exercise. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.